Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarmu anak-anakku hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita akan belajar tema 4, yaitu berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 3. Dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia, muatan pelajaran IPA. Nah, sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa, nih. Setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian dapat membandingkan sifat-sifat tokoh dalam cerita dan kalian mampu menyebutkan kegiatan pelestarian sumber daya alam. Jadi, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita masuk pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Coba anak-anak buka di buku Bu Pena halaman 10. Nah, kita akan belajar tentang menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita. Jadi salah satu unsur penting dalam sebuah cerita adalah tokoh. Apa itu tokoh? Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Misalnya hewan atau tumbuhan. Berdasarkan perannya, tokoh dalam cerita dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Jadi, itu tokoh utama selalu hadir dalam setiap peristiwa dan menjadi penentu tema cerita. Sedangkan tokoh pembantu berperan untuk mendukung tokoh utama. Jadi, tokoh utama ini yang selalu diceritakan di setiap peristiwa dan menjadi penentu tema cerita. Kalau tokoh pembantu berperan sebagai pendukung dari tokoh utama. Coba anak-anak lihat di halaman 10. Di sini ada cerita tentang lalang. Nah, lalang adalah seekor burung elang yang tinggal di sebuah hutan. Suatu hari, lalang baru saja menempuh perjalanan jauh. Ketika tiba kembali di hutan, ia sangat terkejut karena melihat banyak pohon yang tumbang. Lalang bergegas mencari pohon tempat tinggalnya. Ia pun bertanya kepada Loreng, si harimau, "Di mana pohon tempat tinggalku?" Loreng menjawab dengan sedih, "Banyak manusia datang ke hutan dan menebang pohon-pohon di hutan. Mereka menebang habis-habisan pohon-pohon yang ada di sini." Lalang sangat sedih karena kehilangan tempat tinggalnya. Nah, jadi dari cerita yang Ibu sudah ceritakan tadi, pada cerita ini si Lalang adalah tokoh utamanya. Jadi Lalang yang selalu hadir dalam setiap peristiwa dan menjadi penentu tema cerita. Jadi Lalang hidup di dalam hutan dan memiliki pohon sebagai tempat tinggal. Lalang merasa sedih karena tempat tinggalnya ditebang oleh manusia. Nah, adapun tokoh pembantu dalam cerita tadi adalah Loreng si harimau. Jadi, tokoh itu adalah pelaku dalam sebuah cerita dan dibagi menjadi tokoh utama dan tokoh pembantu. Nah, kita masuk pada muatan IPA. Itu kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Jadi anak-anak, sumber daya alam harus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Nah, berikut ini merupakan contoh aktivitas yang mengakibatkan pencemaran sungai serta kegiatan yang dapat dilakukan untuk melestarikan dan menjaga keseimbangan berbagai sumber daya alam. Nah, yang pertama ada penyebab pencemaran di sungai. Itu limbah. Coba anak-anak lihat halaman 11 di buku Bu Pena jilid 4B. Jadi limbah cair industri dan sampah yang dibuang ke sungai mengakibatkan sungai menghitam dan mengeluarkan aroma tidak sedap. Jadi limbah industri yang dibuang di sungai itu akan menyebabkan berbagai dampak, yaitu ikan dan biota air akan mati. Kemudian limbah cair yang masuk ke dalam sungai tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu dapat mencemari air dan akan menyebabkan bakteri dan virus yang berbahaya.
dan juga limbah yang dibuang tanpa pengolahan terlebih dahulu cenderung menimbulkan bau yang tidak sedap, dan bau ini tentunya akan mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar serta berbahaya bagi manusia karena mengandung banyak gas-gas yang tidak baik untuk kesehatan kita. Kemudian sampah. Nah, sampah yang dibuang ke sungai itu akan menyebabkan banjir dan akibat penumpukan sampah di dasar sungai, dan juga akan timbulnya berbagai penyakit yang berkembang di sungai yang tercemar, dan juga akan berdampak pada berkurangnya ketersediaan air bersih, dan juga air sungai akan kekurangan oksigen dan membahayakan kehidupan ikan-ikan di dalamnya. Nah, upaya pelestariannya yaitu dengan tidak membuang sampah makanan, sampah plastik, limbah deterjen, dan limbah pabrik ke sungai. Yang kedua adalah limbah deterjen bekas mencuci pakaian dan pestisida yang terbawa aliran air dari sawah. Nah, kedua limbah ini dapat mengakibatkan eutrofikasi. Jadi, kondisi limbah deterjen yang tidak terkendali akan menyebabkan pencemaran air di got-got yang mengalir ke sungai lalu bermuara di laut. Nah, apabila debit limbah deterjen semakin besar, maka sangat memungkinkan terjadinya pencemaran terhadap air tanah. Padahal air tanah digunakan sebagai sumber air minum masyarakat. Nah, yang ketiga, racun untuk menangkap ikan. Jadi penyebab pencemaran lainnya itu racun untuk menangkap ikan. Selain berbahaya juga untuk makhluk hidup yang ada di sungai, juga bahaya juga untuk kita sebagai manusia, karena dengan menggunakan racun itu untuk menangkap ikan, itu ikan yang torang beli, kemudian torang makan, itu ikan mengandung racun dan akan membahayakan kesehatan kita. Jadi upaya pelestarian itu dengan tidak membuang sampah makanan, sampah plastik, limbah deterjen, dan limbah pabrik ke sungai, dan juga tidak menggunakan bahan peledak atau racun untuk menangkap ikan di sungai, dan juga melakukan kegiatan pembersihan dan pemeliharaan tumbuhan di sekitar sungai secara berkala. Nah, ini adalah gambar sampah yang dibuang sembarangan di sungai. Coba anak-anak lihat. Ini adalah lingkungan yang sangat kotor. Coba lihat, itu air yang tadinya bersih sekarang sudah berwarna hitam dan menimbulkan pastinya ini bau yang busuk. Nah, ini limbah cair industri. Ini adalah limbah deterjen. Coba anak-anak lihat. Itu air sudah sehat. Nah, ini sekarang tadi kan sungai, sekarang laut. Penyebab pencemaran yaitu limbah dari muara sungai. Nah, yang kedua, racun dan bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan. Jadi dan juga tumpahan minyak dari kilang minyak. Nah, dampak negatif dari dengan menangkap ikan dengan bahan-bahan peledak yaitu banyak ikan yang akan mati sia-sia akibat dari ledakan bom tersebut, ikan insang sobek atau pecah, dan juga dapat merusak terumbu karang karena ledakan bom ikan juga menghancurkan terumbu karang yang halus dan indah. Nah, upaya pelestarian yaitu dengan tidak mengambil atau merusak terumbu karang dan memelihara hewan laut, dan juga tidak menggunakan bahan peledak, racun, dan pukat harimau karena itu akan membahayakan baik terumbu karang. Jadi ingat, kita harus menjaga sumber daya alam dan harus menjaga keseimbangannya. Ini ada gambar ini, ada nelayan yang menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Nah, aktivitas ini akan merusak terumbu karang yang indah yang ada di laut. Nah, ini menggunakan racun untuk menangkap ikan.
Nah, ini adalah gambar tumpahan minyak dari kilang minyak. Ini adalah gambar tumpahan minyak dari kilang minyak. Oke, terima kasih. Dan untuk penugasan, untuk tugas hari ini ada di halaman 10. Ayo berlatih. Jadi di situ anak-anak baca cerita tentang peternak ayam yang baik hati. Kemudian baca dengan seksama. Lalu kerjakan soal, ada 4 nomor. Itu ada berapa tokoh yang terlibat dalam cerita yang berjudul Peternak Ayam yang Baik Hati. Yang kedua, siapakah tokoh yang berperan sebagai tokoh utama? Lalu bagaimana sifatnya? Yang ketiga, siapakah tokoh yang berperan sebagai tokoh pembantu? Lalu bagaimana sifatnya? Yang keempat, mengapa Pak Nardi memiliki sifat yang baik hati? Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, anak-anak harus baca dulu itu bacaan Peternak Ayam yang Baik Hati. Jadi baca dengan seksama. Dan untuk tugas IPA ada di halaman 12. Ada 4 nomor, yaitu nomor 1, tuliskan hal-hal yang dapat mencemari air sungai. Yang kedua, tuliskan 3 dampak pencemaran sungai bagi manusia. Yang keempat, bagaimana cara mencegah kerusakan sumber daya alam akibat pencemaran di sungai. Dan yang keempat, ciri-ciri sungai yang tercemar adalah terjadinya eutrofikasi. Jadi anak-anak cari informasi tentang eutrofikasi. Kemudian menurutmu apa penyebab sungai mengalami eutrofikasi? Tuliskan cara pemulihannya. Jadi tugas IPA ada 4 nomor di halaman 12 buku Bupena jilid 4B. Jadi sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa kerjakan tugas dan jangan lupa untuk jaga kesehatan. Terima kasih. Selamat pagi.